sendiri di dalam menjadi guru. Karena kenapa? Nanti Bapak Ibu guru apabila lulus tahap satu itu Bapak Ibu guru itu ada praktek mengajar dan wawancara. Nah, di wawancara ini Bapak Ibu guru hebat yang sama instruktur yang akan digali sesuai dengan isi yang Bapak Ibu unggah di SIMPIK tadi. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada kesesuaian, nanti Bapak Ibu guru akan kesulitan sendiri, terjebak sendiri pada esainya. Makanya ayolah Bapak Ibu guru, sebenarnya, menurut saya tidak sulit sih untuk apa ya, trik dan trik lulus CGP dengan PP ini. Yang penting Bapak Ibu guru benar-benar apa yang dilakukan di satuan pendidikan masing-masing, digali tantangannya apa, seperti itu. Dan tentunya itu kalau ndak salah itu ada 3 tahapan. Misalkan yang awal itu ya mendaftar, terus ngisi esai, CV, dan lain-lain. Kalau misalkan lulus tuh tahap satu Bapak Ibu guru tuh, tahap 2 selanjutnya Bapak Ibu guru yang dilakukan adalah praktek mengajar dan, dan wawancara. Nah, di praktek mengajar Bapak Ibu guru tentunya nanti akan suruh mengupload RPP. RPP itu nanti Bapak Ibu guru yang apa, yang praktik untuk mengajar. Tentunya mengajar itu kalau tidak ada perubahan kurang lebih, 10 menit gitu. Terus dilanjutkan dengan tanya jawab, misalnya seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi benar-benar Bapak Ibu guru sesuai dengan yang dia apa, yang dilakukan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, gali-gali. Dan kemudian juga ada sesi wawancara. Nah, di wawancara ini Bapak Ibu guru nantinya pasti yang ditanyakan seputar Bapak Ibu guru yang diisikan pada waktu, mengisi isi seperti itu Bapak Ibu guru. Dan itu juga nanti Bapak Ibu guru apabila nanti misalkan, sudah lulus di tahapan 2 nanti tentunya Bapak Ibu guru itu, sudah melakukan apa, pelatihan gitu. Memang kalau misalkan kita bertanya kepada teman-teman yang misalkan yang sudah, mengalami ataupun kadang-kadang kan Mas ada banyak, kalau kita ngobrol-ngobrol misalkan, "Apa sih kok mau ikut CGP? Wah, tugasnya banyak sekali, ngerjakan modul ini sampai kita larut malam." Ya namanya kita belajar Bapak Ibu guru, kita meningkatkan kompetensi diri. Katanya Mas Menteri itu yang menyampaikan berkali-kali memang dibuat ya jeram-jeram seperti itu agar apa Bapak Ibu guru yang benar-benar berubah dan mau benar-benar belajar gitu. Memang tidak mudah dan tidak instan Bapak Ibu guru dalam untuk melulus, menjadi guru penggerak. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah lulus Bapak Ibu nantinya, tentunya, ada modul-modul yang akan dikerjakan Bapak Ibu guru untuk belajar misalkan seperti, modul 1.1 tentang filosofi KHD dan itu kalau tidak keliru sampai modul 3.3. Nanti mungkin narasumber akan menjelaskan, panjang lebar tentang masalah modul-modul dan lainnya seperti itu. Dan juga, selain itu Bapak Ibu guru ada juga Bapak Ibu guru itu ada pendamping, pengajar praktek. Dan di sini juga yang dibahas tentang masalah, pengajar praktek bukan JGP. Jadi pengajar praktek itu yang akan mendampingi Bapak Ibu guru, misalkan didampingi ke sekolahnya seperti itu. Misalkan sebelum loka biasanya, didatangi di sekolahnya 1 minggu sebelum loka seperti itu Bapak Ibu guru. Karena itu nanti ada loka karya, setiap modul, selesai modul biasanya ada loka karya apabila tidak ada perubahan seperti itu Bapak Ibu guru. Dan waktunya mungkin kalau angkatan 5 ke angkatan 9 dan 10 ini masih beruntung Bapak Ibu. Kalau angkatan 4 itu kalau nggak keliru, pelatihannya itu kurang lebih 13 bulan gitu. Tapi kalau angkatan 5 kemarin itu kurang lebih 6 bulan. Dan tentunya, di angkatan 9 dan 10 itu akan seperti itu. Kalau angkatan 4 itu kurang lebih itu, 13 bulan seperti itu Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru, caranya mengisi DEC itu tentunya misalkan ditaruh di Word dulu gitu Bapak Ibu guru, agar nanti kalau misalkan langsung di aplikasi SIMPIK kalau misalkan lama itu tidak bisa di-save. Dan tentunya misalkan nanti untuk sambil kalau misalkan berkas sudah terupload dikirim, nanti kan Bapak Ibu guru yang bisa dipelajari lagi nanti di saat wawancara gitu Bapak Ibu guru. Tetap semangat Bapak Ibu guru dan harapan saya selaku pembina komunitas dukung ngopi aksi ini, Bapak Ibu guru menyimak dari awal sampai selesai dari narasumber hebat pada malam hari ini
sengaja pada malam hari ini Ngopi Aksi mendatangkan narasumber-narasumber hebat luar biasa, tentunya yang sudah PP dan juga CGP Bapak Ibu Guru. Jadi biar tidak bertanya-tanya bagaimana trik dan tipnya, nanti narasumber akan menjelaskan panjang lebar tentang masalah trik dan trik lulus PP dan CGP. Itu. Harapan saya selaku pembina komunitas nanti Bapak Ibu Guru setelah mengikuti dari webinar ini ada pencerahan, pengalaman, ilmu-ilmu baru Bapak Ibu Guru yang didapatkan dari webinar malam hari ini. Tentunya komunitas Ngopi Aksi ini ke depannya di tahun 2023 akan memberikan program-program seperti webinar-webinar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru hebat, tentunya yang berkenaan dengan IKM dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Guru hebat, pada malam hari ini mohon mengikuti sampai tuntas, sampai selesai webinar pada malam ini, dan juga mudah-mudahan webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada aral apapun. Saya selaku selaku pembina komunitas Ngopi Aksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua, pengurus, dan panitia pada webinar malam hari ini yang sudah menyiapkan webinar pada malam ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat pada malam ini dan juga kepada Ibu Rini selaku dari BBGP Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya selaku pembina komunitas, apabila ada yang kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru hebat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan webinar pada malam ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daman Said yang sudah menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Semoga itu bermanfaat buat kita semua. Dan kemudian saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Dani ya, sebagai salah satu anggota komunitas yang sudah bergabung bersama dengan kita untuk memperkenalkan diri. Siapa tahu ada trik-trik mungkin juga bisa jadi jadi dorongan buat kita. Siapa tahu ke depannya ada yang pingin seperti Mas Dani atau anak-anaknya pingin seperti Mas Dani. Mohon untuk memberikan atau memperkenalkan diri dan menyampaikan sedikit apa sih rahasianya sehingga Mas Dani bisa sampai ke Inggris. Monggo Mas Dani, saya berikan kesempatan. Sorry, saya agak kaget saya ditodong. Sebenarnya itu katanya siapa pengampu grup itu nanti acaranya minggu depan kalau nggak salah, Bu. Kita akan ada sesi webinar untuk itu. Tapi mungkin saya bisa berikan sedikit ini ya contekan untuk webinar minggu depan. Jadi sekedar gambaran, saya ke sini dapat beasiswa dari salah satu organisasi yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Inggris gitu. Beasiswa ada banyak, ada dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah dalam hal ini Inggris. Ada juga dari kampus, artinya saya daftar beasiswa yang ngasih duit kampus, karena beasiswa itu kan dana gitu, pendanaan. Nah gitu, jadi kebetulan saya dapat dari organisasi. Nah, organisasi ini bergerak di bidang bahasa Inggris dan cari guru bahasa Inggris yang bisa memberikan dampak untuk pengembangan bahasa Inggris di negaranya masing-masing gitu. Nah, tapi sebenarnya yang terkenal adalah yang saya sangat sanggah ke teman-teman adalah yang dari negara kita, karena kuotanya begitu besar, 4.000 sampai 6.000 per tahun. Dan khusus berita bagusnya untuk teman-teman yang mengajar di sekolah formal, seperti Bapak dan Ibu Guru, itu ada namanya beasiswa BPI. Minggu lalu sempat saya share juga linknya. Nah, itu sebenarnya sama sih dengan program guru penggerak ini. Jadi kurang lebih ada seleksi dokumen, di mana dokumen itu ya ada CV, ada essay, dan lain-lain kelengkapan bahasa Inggris misalkan. Setelah daftar, nanti kalau misalkan lolos, kita akan dipanggil untuk interview. Setelah itu baru
nanti persyaratan lainnya dipenuhi. Misalkan kalau saya setelah interview, saya diharuskan daftar ke kampus. Karena dapat beasiswa, nggak dapat kampus, nggak jadi berangkat. Gitu. Dapat kampus, nggak dapat beasiswa, bayar sendiri, dan itu mahal. Kalau di sini jurusan saya 25.000 pound sterling per tahun, itu sekitar 25.000 lah, dikalikan kalau satu pound sterlingnya 19.000 kira-kira ya 500-an juta gitu. Nggak mungkin saya bayar sendiri. Kecuali kalau misalkan orang tua saya kaya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Rispa. Mungkin kalau saya boleh saran ya, seperti yang disampaikan Pak Daman tadi ya, teman-teman kalau misalkan kesulitan untuk esai untuk program ini, mungkin saya boleh usul ke teman-teman Ngopi Aksi, mungkin akan diadakan sesi entah kapan gitu ya, bahas misalkan cara membuat esai. Jadi peserta bikin esai, lalu ada pemateri. Nah, mungkin bisa diseleksi 1 atau 2 contoh esai dari teman-teman untuk dianalisa. Itu sepertinya menarik karena teman-teman yang bergerak di bidang pelatihan beasiswa itu sangat umum, Ibu. Jadi ada sesi tanya jawab, tapi juga ada praktik pelatihan menulis esai. Karena memang esai itu salah satu tantangan tidak hanya orang Indonesia sih, semua orang di dunia menulis itu dari 4 skill bahasa itu menulis yang paling menantang. Gitu. Ya, cukup sekian Ibu Rispa. Nanti tenang aja, nanti kita akan ada webinar tentang kuliah di Inggris, insya Allah minggu depan. Baik, terima kasih Pak Dani, sukses selalu ya. Semoga ini bermanfaat juga buat kita semua. Baik, kita akan langsung ke materi kita untuk malam hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Alfia, MPD, selaku pengajar praktek angkatan keempat. Kepada Ibu Alfia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rispa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bersama dalam webinar di Ngopi Aksi Komunitas. Ternyata kita sudah banyak ini yang bergabung di dalam komunitas kita di Ngopi Aksi, yaitu sekitar 378 ya Bu Rispa ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi di sini nantinya. Tentunya di sini saya bukan karena lebih tahu, tapi setidaknya sama-sama kita di sini adalah sharing bersama. Baik, yang terhormat Ibu Setiorini SSI MA, pengembang teknologi pengembangan PTP Ahli Muda BBGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Daman Said SSI, pembina komunitas Ngopi Aksi, kemudian Ibu Siti Nurjana selaku pemateri nantinya di dalam webinar ini, dan semua yang hadir di sini Bapak Ibu yang termasuk di dalam komunitas Ngopi Aksi. Baik, saya izin untuk menutup kamera supaya tidak terhalang jaringan di sini. Langsung saja kita akan masuk pada materi kita kali ini, yaitu tips dan trik lulus di dalam CPP dan CGP angkatan 9 dan 10. Baik, izin untuk share screen. Sudah tampil ya? Masih loading, Bu. Masih loading. Baik. Ya. Oke, siap. Sudah tampil, Bu Sil. Baik. Kita akan bahas pada malam ini yaitu tips dan trik lulus CGP, CPP angkatan 9 dan 10. Perkenalkan, nama saya Alfia dari SMA Negeri 1 Kamal. Saya adalah pengajar praktik angkatan 4, kemudian juga termasuk pengurus Ngopi Aksi, kemudian juga instruktur kabupaten dan pengurus IKI Bangkalan. Bapak Ibu hebat, pada malam ini, hari ini saya sampaikan selamat. Kenapa saya sampaikan selamat? Karena Bapak Ibu sudah punya niat untuk ikut di dalam perekrutan CPP dan CGP angkatan 9 dan 10. Tentunya ini adalah niat baik untuk mengadakan transformasi pendidikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini adalah
Kita lihat apa sih guru penggerak itu sendiri, sehingga kita perlu masuk dan mendaftar sebagai guru penggerak, baik itu sebagai calon pengajar praktek maupun calon guru penggerak. Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan positif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perjalanan guru penggerak ini dimulai dari tahap seleksi, kemudian berikutnya adalah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Nah, di sini untuk angkatan 9 dan 10 hanya 6 bulan yang terhitung 310 JP, jam pelajaran. Mungkin kalau dihitung secara angka kredit, ada 3 angka kreditnya ya. Dengan pola hibrid, yaitu ada pelatihan daring, kemudian lokakarya yaitu tatap muka langsung nanti, dan ada pendampingan. Nah, kalau misalnya untuk yang angkatan 9, angkatan 4 yang saya lalui, mungkin di sini Ibu Siti Nurjana ternyata di sini juga guru penggerak angkatan 4, ini selama 9 bulan harusnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Daman, memang betul ketika ada pergantian dari P4 TK menuju ke BBGP, maka terhenti sehingga kami menjalani selama 13 bulan. Ini adalah hal yang paling panjang selama proses PGP yang sudah dilaksanakan. Yang lainnya pas 9 bulan, bahkan sekarang sudah menjadi 6 bulan. Maka Bapak Ibu sangat sayang sekali apabila tidak bergabung dengan program pendidikan guru penggerak ini. Baik, kita mulai di sini, yaitu kenapa kita masuk harus ikut di dalam CPP ataupun CGP. Kita harus masuk di dalam guru penggerak ini. Yang pertama adalah peran guru saat ini, yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid, sedangkan peran untuk guru penggerak adalah mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, yaitu menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian peran guru saat ini mengajar dengan kreatif, sementara peran guru penggerak adalah menjadi pelatih atau coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini sudah ada pengembangan di sini. Nah, berikutnya adalah pengembangan diri secara aktif untuk peran guru saat ini, sedangkan untuk peran guru penggerak adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, sekarang sebelum bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa masuk dan triknya bagaimana, saya tunjukkan supaya Bapak Ibu betul-betul meyakinkan diri untuk lanjut. Setelah klik di login, kemudian daftar, pilih CGP ataupun CPP, mungkin Bapak Ibu perlu tahu paket modul yang akan dilewati selama 6 bulan, ini ada 3. Yang pertama adalah modul paket 1, yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak yang terdiri dari refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan program guru penggerak. Kemudian 1.3 visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Kemudian modul paket 2-nya ini adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di mana modul 2.1 yang pertama adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian modul berikutnya 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, kemudian modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Izin saya pindah tempat dulu karena ada suara adzan ini. Kemudian untuk modul paket 3, ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, yaitu modul 3.1-nya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kemudian 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, dari modul ini yang ada di modul paket 1, 2, dan 3, secara materi ini sangat diperlukan oleh kita, ya.
Bahkan ini adalah ilmu yang luar biasa ketika misalnya kita sudah menyerapnya dan kita sudah membagikan ke anak didik kita, kemudian ke guru-guru yang lainnya. Ini akan mengubah pola pendidikan yang ada di sekolah kita maupun di daerah kita. Baik, untuk berikutnya kita lihat di sini mungkin Bapak Ibu pada saat masuk login di SIM guru penggerak, di SIM PKB-nya dilihat akan ada selamat datang dan diminta untuk daftar didaftar di dalamnya. Nah, mungkin Bapak Ibu akan ada dua pilihan di sana, yaitu yang pertama adalah calon pengajar praktik, kemudian berikutnya adalah calon guru penggerak. Nah, kira-kira apa bedanya CPP ataupun CGP ini? Yang pertama adalah untuk CPP atau calon pengajar praktik, ini yang pertama adalah pengajar praktik melakukan pendampingan individu. Yang didampingi siapa? Yaitu CGP-nya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pendampingan pada lokakarya. Kemudian berikutnya mengevaluasi, menilai, dan memberi umpan balik calon guru penggerak. Jadi pada saat mengevaluasi, memberikan pendampingan di sana, kemudian juga pada saat lokakarya itu adalah tugas dari CPP. Kemudian berikutnya adalah CPP nantinya membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Sedangkan untuk CGP, yang pertama adalah yang dilakukan belajar secara online, kemudian belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul tadi. Sebetulnya ini yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu, aduh kok banyak ya, kok banyak tugasnya nanti, berat enggak ya? Sebetulnya enggak. Ketika awal mungkin awalnya adalah, oh kayaknya kok berat ya, banyak tugas setiap hari kah? Tidak sebetulnya. Bapak Ibu sambil mengajar nantinya bisa sambil membaca yang ada di LMS-nya, mulai dari belajar mandiri, mulai dari awal, silakan ada waktu ketika misalnya tidak mengajar, sempatkan untuk melihat di LMS-nya, maka ini tidak akan tertumpuk. Nah, sehingga pada saat pulang ke rumah, Bapak Ibu sudah tidak punya beban untuk tugas membaca atau belajar mandiri yang ada di LMS-nya. Nah, itu yang kedua, CGP belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik. Jadi modul yang dipelajari ini langsung diaplikasikan ke murid kita, ke guru kita di tempat kerja kita, kemudian kita akan berbagi untuk berdiskusi bersama di lokakarya bersama guru-guru lainnya yang didampingi oleh pengajar praktik. Yang ketiga, CGP ini adalah belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS yang disediakan. Kemudian melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Nah, aksi nyata ini hampir sama ketika Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata di PMM, ya, menyesuaikan dengan temanya apa, materinya apa, kemudian bisa diambil videonya ataupun gambarnya dan dilaporkan di sana. Itu yang bisa dilakukan oleh CGP. Lanjut berikutnya, apa sih syarat menjadi guru penggerak? Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah ini adalah yang kriteria umum dulu. Kita akan melihat semuanya kriteria apa saja. Yang pertama adalah guru ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun swasta pada satuan pendidikan formal, jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang memiliki SK mengajar. Jadi semuanya bisa, baik yang ASN maupun non-ASN. Yang kedua, ini adalah kepala sekolah yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah NRKS dan berstatus definitif dari ASN maupun non-ASN, baik dari sekolah negeri maupun swasta, jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, jadi kalau misalkan sudah punya NRKS ini, maka mungkin sebaiknya itu di CPP-nya atau calon pengajar praktek. Kemudian yang ketiga, ini adalah memiliki akun guru di data pokok pendidikan Dapodik. Ini wajib Bapak Ibu, baik sebagai guru penggerak maupun calon pengajar praktik, ini harus masuk datanya di Dapodik. Kemudian
berikutnya yang keempat adalah memiliki kualifikasi pendidikan, minimal S1 atau D4, kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Nah, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, nanti Bapak Ibu masuk di SIM PKB-nya nanti akan tahu apakah Bapak Ibu layak dan bisa masuk menjadi calon guru penggerak atau tidak. Nanti akan muncul, oh sudah bisa mendaftar atau ditolak karena memang mengajarnya masih 4 tahun atau kurang dari berapa tahun. Nah, itu akan disampaikan di SIM PKB-nya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah memiliki masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Jadi kalau 50 tahun lebih, maka tidak bisa menjadi guru penggerak. Nah, ini adalah kriteria umum. Kriteria seleksi ini adalah menjadi patokan atau acuan Bapak Ibu pada saat mengisi IC sebetulnya. Yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang masuk di dalam komunitas kita ini sudah jelas punya keinginan pembelajaran kita adalah berpusat pada murid ya. Kalau mungkin dulu kita hanya mikir pokoknya selesai semua bab, kemudian semua KD selesai, maka sekarang sudah nggak zamannya. Kita harus melihat bagaimana kondisi murid kita. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan. Jadi tujuannya misalnya ikut di guru penggerak, maka dia harus siap untuk konsekuensinya apa, ya semuanya harus siap. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok. Nah, pada saat mengisi IC, Bapak Ibu kembali melihat kriteria seleksi ini. Jadi siap untuk menggerakkan orang lain dan kelompok. Jadi di sini orang lain itu bisa jadi adalah guru ataupun murid. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki daya juang yang tinggi. Ketika menulis IC itu juga harus tergambarkan bahwa Bapak Ibu itu punya semangat yang luar biasa di sana. Itu akan terlihat pada saat Ibu menuangkan tulisannya. Kemudian memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri. Kemudian berikutnya adalah memiliki kemampuan untuk belajar hal yang baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri. Jadi di sini kita akan membiasakan kita menerima umpan balik, kemudian bagaimana perbaikan setelah adanya umpan balik ini. Kemudian berikutnya adalah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain. Nah, mengembangkan orang lain ini bisa siswanya, bisa guru. Kemudian berikutnya adalah memiliki kedewasaan emosi dan perilaku sesuai kode etik. Ini untuk jadi guru penggerak. Beda lagi ketika misalnya syarat menjadi pengajar praktik. Kita lihat bedanya. Untuk guru di sini adalah minimal pendidikannya S1 atau D4, kemudian aktif dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, kemudian memiliki sisa mengajar minimal 2 tahun sebelum pensiun. Maaf ini nulisnya keliru. Jadi minimal sisa mengajarnya 2 tahun, masih diberi kesempatan untuk menjadi pengajar praktik. Kemudian berikutnya adalah mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian berikutnya memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun. Dari sini Bapak Ibu nanti pada saat membuat IC, menuliskan IC-nya, silahkan dituliskan apa yang sudah dilakukan, mentoring apa, pelatihan guru apa yang sudah Bapak Ibu ikuti dan mungkin bahkan bisa memberikan ke orang lain. Kemudian berikutnya adalah berkomitmen untuk menyelesaikan program, dan yang terakhir memiliki pengalaman kepemimpinan, baik itu sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP atau KKG, asosiasi guru, koordinator komunitas, ketua organisasi pendidikan lainnya, entah itu mungkin PGRI, kemudian mungkin ada di
organisasi lainnya atau di komunitas-komunitas yang sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, ini tunjukkan dalam IC Bapak Ibu. Jadi masih dalam pengalaman kepemimpinan, sebutkan sebagai apa, pada saat kapan, itu harus komplit. Nah, kemudian sedangkan untuk kepala sekolah ini adalah minimal pendidikannya S1 atau D4 sama dengan guru, kemudian aktif dan terdaftar sebagai kepala sekolah di Dapodik. Lanjut kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun itu minimal. Kemudian minimal sisa mengajar 2 tahun sebelum pensiun. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Memiliki pengalaman mentoring atau pelatihan guru selama 1 tahun. Nah, ini harus disebutkan nanti Bapak Ibu kalau misalkan punya pengalaman apa, mungkin pernah melakukan kegiatan K13 dulu, mungkin bisa mengadakan, mungkin kalau misalnya SMK itu adalah kegiatan yang didudi mungkin ya. Nah, mungkin itu yang dilakukan dengan guru bisa jadi ataupun dengan siswanya. Kemudian mungkin yang aktif di OSN, nah itu silakan bagaimana pengalaman mentoringnya, mungkin di MGMP-nya, kegiatannya bagaimana, silahkan dituangkan di dalam IC. Kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan program, dan yang terakhir memiliki pengalaman kepemimpinan, baik itu sebagai kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, ketua MGMP atau KKG, asosiasi guru, koordinator komunitas, kemudian ketua organisasi pendidikan lainnya. Ini alur pendaftaran di SIM Guru Penggerak. Silakan, yang pertama adalah proses verifikasi dan validasi oleh tim Virval. Nah, setelah klik mendaftar, Bapak Ibu akan ditanyakan, akan masuk di dalam calon pengajar praktik ataupun calon guru penggerak. Nah, setelah ditetapkan, oh saya mau milih sebagai calon guru penggerak, saya punya ini aja masukan, ketika misalnya masih muda mungkin lebih baik nanti bisa masuk di calon guru penggerak. Kenapa tidak di CPP? Karena nantinya pada saat setelah masuk di dalam calon guru penggerak, setelah lulus Bapak Ibu punya tiket untuk melanjutkan sebagai calon pengajar praktik. Jadi ini sudah ada tiket, yaitu langsung centang, yaitu berasal dari calon guru penggerak. Biasanya kalau untuk yang angkatan 8, saya lihat untuk yang angkatan 8 di daerah-daerah itu yang diterima hampir 80% adalah dari CGP. Dari bukan dari CGP, dari GP. Jadi CGP yang sudah lulus. Berikutnya 20%-nya adalah dari guru dan kepala sekolah yang belum masuk sebagai CGP. Tapi jangan ciut hati Bapak Ibu, tinggal menuangkan apa yang sudah dialami, pengalamannya, semuanya insya Allah masih bisa bersaing dengan guru penggerak yang sudah lulus. Kemudian baru setelah mengikuti berbagai tahap, yaitu mengisi kurikulum vitae, kemudian berikutnya adalah IC, kemudian berkas-berkas semuanya diupload, maka langsung pengumuman di seleksi tahap 1. Nah, kemudian berikutnya setelah pengumuman di seleksi tahap 1 menuju ke tahap 2-nya, maka CPP dan CGP ini mengadakan simulasi mengajar. Nah, ini mungkin kita akan bahas tersendiri simulasi mengajar, nantinya Bapak Ibu itu mengupload RPP. Nah, RPP ini yang diupload seperti apa? Yaitu buat yang cukup 1 kali mengajar, jadi tidak sampai banyak, tidak. Biasanya Bapak Ibu kan sudah terbiasa mengajar, cuman pada saat pada saat tahap kedua biasanya dikasih kesempatan hanya 10 menit, ini agak grogi, apalagi dinilai sama asesor, ada 2 asesor nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu hanya cukup 10 menit seolah-olah langsung ada siswanya, kemudian berikutnya mengajar seperti biasanya, mungkin dilakukan menggunakan media apa, itu silahkan. Kemudian yang sebelumnya tentunya nanti akan bahas lebih komplit lagi pada saat
menuju tahap 2. Ini mungkin perlu kita akan khusus di sini adalah di tahap 1-nya. Lanjut setelah mengadakan simulasi mengajar, baru wawancara. Nah, ini kenapa kita perlu trik dan tips pada tahap 1 ini, karena kita nanti kalau lolos sudah persiapan di wawancara. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dimulai di tahap 1. Nah, setelah selesai baru pengumuman seleksi tahap 2 dan dinyatakan sebagai CGP ataupun CPP. Nah, setelah ini siap untuk melakukan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kemudian lanjut di sini persyaratan kelengkapan data tahap 1. Langkah yang pertama untuk CPP adalah yang pertama mengisi kurikulum vitae, yaitu pengalaman bekerja, kemudian pelatihan apa saja yang sudah dilakukan. Pilih kalau bisa pelatihan yang terkini, artinya 3 tahun mundur. Jadi jangan yang lama-lama, karena banyak tentunya Bapak Ibu yang sudah ikuti pelatihan-pelatihan tapi ambil yang sekiranya masih kekinian. Jadi 2 sampai 3 tahun ke belakang. Berarti kalau misalkan sekarang 2023, katakan dari 2021, 2020, 2021, 2022. 2023-nya kan masih ya barusan. Nah, berikutnya kepemimpinan yang sudah dilakukan apa? Ini diceritakan semuanya di kurikulum vitae. Kemudian sebagai sukarelawan. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau di sukarelawan itu nantinya saya boleh enggak misalnya ceritanya tentang PKK, kemudian berikutnya mungkin sebagai remas, kemudian banyak pertanyaan sih dari teman-teman. Kalau Bapak Ibu tentunya bebas, tapi kalau misalkan bisa, ini adalah ada kaitannya dengan apa? Tentang pendidikan, karena kita nanti mengacunya pada kriteria seleksi yang sebelumnya. Kemudian berikutnya ada mentoring atau coaching yang sudah pernah dilakukan. Mentoring apa saja, coaching apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian ada penginputan nomor kontak. Lanjut, berikutnya adalah unggah dokumen penting, pas foto, ijazah terakhir, KTP, surat izin atasan, fakta integritas, dan RPP. Nah, ini semuanya Bapak Ibu untuk dokumen penting bisa dilihat ukuran filenya. Jadi apa yang diminta, berapa ukurannya, ini harus dipaskan supaya bisa diunggah. Nah, kemudian surat izin atasan, ya, ini surat izin atasan dan fakta integritas. Bisa Bapak Ibu siapkan. Kemudian berikutnya untuk yang calon guru penggerak. Apa yang harus disiapkan? Sama, yang pertama yaitu kurikulum vitae. Entah itu, yang pertama adalah pengalaman pelatihan, kemudian organisasi, sukarelawan, mengembangkan orang lain. Ini hampir sama sebetulnya. Kemudian berikutnya unggah dokumen pentingnya yaitu KTP, surat dukungan Kepsek, kemudian surat rekomendasi. Kalau rekomendasi ini tidak harus dari kepala sekolah, biasanya dari teman sejawat juga boleh. Tapi kemarin teman-teman itu langsung dari kepala sekolahnya, itu juga boleh. Kemudian berikutnya adalah mengunggah RPP. Langkah keduanya ini adalah CGP ataupun CPP menginput IC-nya. Baru langkah ketiga mengirim berkas. Dan dipastikan semuanya ini adalah sudah tercentang warna hijau. Jadi kalau misalnya sebelum menyelesaikan karena banyak kasus, karena sudah penuh dan mepet-mepet mengerjakan, maka pada saat unggah berkas dipikir sudah selesai semuanya. Ternyata di detik-detik terakhir ternyata belum, masih. Nah, itu belum diklik. Kalau sudah dianggap sudah selesai, baru semuanya kita lihat kembali. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ternyata masih ada yang ketinggalan. Nah, bagaimana ketika misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur saya ngeklik CPP, dipikir-pikir kok saya kepingin di CGP ya, karena ini ada peraturan pemerintah ya. Yang terbaru itu yang nomor 40 ternyata bisa digunakan untuk syarat sebagai calon kepala sekolah misalnya. Maka Bapak Ibu bisa meriset kembali misalnya yang awalnya adalah CPP menjadi
CGP. Lanjut berikutnya di sini, apa sih tips dalam penulisan IC? Bapak Ibu, tips dalam penulisan IC ini yang pertama Bapak Ibu supaya enak ya. Mungkin pertama dibuka semuanya, isinya apa aja sih isinya. Nah, kita lihat, masukkan di dalam file di Word. Tulis jawaban semuanya di Word. Soalnya dikopas aja semuanya dari SIM PKB. Oh, IC yang pertama adalah ini. IC yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan nyantai di Word-nya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Di dalam penulisan atau penulisan IC itu adalah di yang terkait nomor 2 ini, yaitu ada permintaan jumlah karakter. Biasanya adalah antara 500 sampai 2000. Nah, ketika Bapak Ibu asik mengerjakan misalnya langsung di SIM PKB, nah suatu saat bisa jadi jaringan Bapak Ibu itu terkendala, nah ada masalah, maka di sini nanti yang sudah tertulis kan hilang semuanya. Nah, maka akan mikir kembali dari awal, ini sudah buang waktu, buang pikiran ya Bapak Ibu, maka lebih amannya adalah Bapak Ibu tulis di Word sehingga bisa menyelesaikan semuanya, kemudian sesuai karakter yang diinginkan, ini baru Bapak Ibu cek kembali, baru ditempel atau salin ke SIM PKB-nya. Itu akan lebih aman. Dan yang kedua, kenapa harus dilakukan di Word? Ini karena pada saat tahap kedua, tadi saya bilang kenapa harus di tahap 1 itu betul-betul dipersiapkan. Ketika di Word, Bapak Ibu punya data, oh saya ngisinya IC, nomor 1 itu jawabannya ini. Maka ketika wawancara, Bapak Ibu bisa menjelaskan, bahkan mungkin bisa ditambahkan. Jadi pada saat wawancara itu boleh sama pada saat dengan yang ditulis di IC, atau bisa jadi menambahkan. Itu diberi kesempatan sama asesor. Nah, yang ketiga langsung di sini adalah Bapak Ibu adalah wajib memahami soal sebelum menjawab. Nah, pahami soal dengan teliti, sehingga kalau misalkan tidak dipahami maka biasanya menjawabnya asal memenuhi karakter tapi melenceng jauh dengan soal yang diharapkan atau jawabannya tidak sesuai dengan soal. Nah, ini yang sering terjadi, bahkan tidak terarah jawabannya. Itu makanya Bapak Ibu lihat dulu soalnya seperti apa, buat poin-poinnya sehingga Bapak Ibu nyantai untuk menjawab dengan baik. Lanjut berikutnya adalah jawaban langsung ke sasaran, tidak usah terlalu panjang dan lebar. Biasanya kalau misalnya terlalu panjang, bertele-tele, bahkan isinya sebetulnya nggak ada sih, cuman banyak hal-hal yang muter-muter dan biasanya ngarang. Nah, ini yang tidak diharapkan, pasti itu akan dibuang oleh asesor. Kenapa? Jawaban sesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ke sana kemari yang hanya berangan-angan. Hilangkan angan-angan, tapi langsung ke sasaran apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah dikerjakan. Meskipun itu adalah hasilnya masih dalam taraf berapa persen, itu tidak masalah. Tapi itu yang sudah dilakukan. Nah, kemudian pakailah bahasa yang sederhana. Kenapa seperti ini pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya? Nggak bulat, biasanya kalau saya dikasih teman-teman, Bu Alfi nanti kalau misalkan sudah saya kerjakan isinya kirim ya, kirim ke Bu Alfi coba dicek kita saling saling ini ngoreksi oke. Jadi mungkin ada masukan. Saya nggak apa-apa kalau misalkan ada Bapak Ibu minta izin ke temannya yang sudah CPP atau yang sudah PP ataupun GP, boleh untuk saling saling memberi, oh mungkin kurangnya di sini, hanya untuk sekedar Bapak Ibu fokus, oh kira-kira tulisan saya ketika dibaca orang lain gimana. Nah, bisa menilai nantinya. Kemudian berikutnya adalah di sini kenapa harus pakai bahasa yang sederhana, setidaknya mempermudah kita juga, mempermudah asesor dalam memahami konten dari isi jawaban kita. Nah, bahasanya baik, tidak kaku, tapi sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, berikutnya adalah jawaban IC, ini adalah sesuai pengalaman.
Ini yang perlu diingat, sesuai dengan pengalaman. Kalau misalnya menulis 500 sampai 2.000 karakter, sebetulnya mungkin itu kurang. Karena saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar 5 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 10 tahun lebih, wah ini bisa jadi nggak cukup, tapi Bapak Ibu harus memadatkan apa yang ditulis sesuai dengan, oh ternyata 5.000 karakter ataupun 2.000. Nah ini dibatasi di sana, maka ambil poin-poin yang sekiranya, oh ini yang sudah saya lakukan, misalnya mengadakan kegiatan OSN atau pembinaan OSN di tahun sekian sampai sekian, hasilnya adalah ini. Mungkin misalnya ke guru, yaitu sebagai narasumber K13 pada tahun berapa, kemudian bagaimana prosesnya, hasilnya bagaimana, kemudian masalahnya apa, itu disampaikan di sana. Ini hanya contoh, mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan untuk kegiatannya bersama guru maupun dengan siswa. Kemudian berikutnya soal dipastikan sudah terjawab semua ya Bapak Ibu, dilihat karena memang ada beberapa yang ternyata wajib milih salah satu. Nah, kalau bisa diisi semuanya. Kemudian jangan sesekali plagiasi. Artinya begini, betul kata Pak Daman tadi, biasanya kalau ada yang sudah selesai di-share. Jangan sesekali berbaik hati begitu, bukan berarti tidak boleh, tapi tolong kalau misalnya mengerjakan sudah pakai aja dulu, apalagi masih proses mendaftar. Karena Bapak Ibu nantinya langsung pada saat asesor melihat tulisan kita, itu langsung beliau tidak melihat nama, langsung nggak ada nama mereka mengerjakan itu. Jadi langsung dilihat plagiarismenya. Nah, di sini Bapak Ibu maka silahkan menulis dengan kata-katanya sendiri, dengan pengalamannya sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya, oh pengalaman ini misalnya saya pengen lihat sebagai gambaran aja dari teman kita. Oh, saya dapat file kemarin dari CPP yang sudah lolos, dari PP yang lolos ataupun GP yang lolos. Nggak apa-apa, hanya pandangan. Setidaknya Bapak Ibu bisa menuliskan kembali mungkin hal yang sama, tapi bisa menguraikan dengan bahasa yang lain. Paham ya seperti ini. Jadi modelnya adalah Bapak Ibu bagaimana menceritakan, sebetulnya intinya sama tapi cara menulisnya berbeda. Nah, mungkin bisa jadi adalah betul-betul itu yang pasti harus dari pengalamannya sendiri, karena akan terlihat pada saat wawancara nantinya. Memang nggak dilihat, bukti fisiknya mana nggak ditanya, tapi dengan Bapak Ibu mengutarakan pada saat wawancara itu akan tampak sekali. Kemudian yang terakhir adalah tonjolkan kegiatan kepemimpinan kita terhadap siswa maupun rekan guru. Nah, di sini Bapak Ibu dilihat pada saat sebelumnya saya tampilkan apa sih kriteria umumnya, kriteria seleksinya. Nah, kembali tulisan itu. Apa yang dilihat yaitu saat menjawab esai, tonjolkan cerita kita terkait pembinaan terhadap siswanya, terhadap rekan gurunya yang sudah kita lakukan. Jadi nggak perlu muluk-muluk, bukan suatu gambaran atau cita-cita. Sekali lagi bukan ini harapannya nanti saya ketika ini, tidak, tapi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu yang harus diceritakan dan harus dituliskan di esainya Bapak Ibu secara runut ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti tanya jawabnya bisa bergabung setelah Bu Siti Nurbaya memberikan materinya. Terima kasih, itu dari saya kembalikan ke Ibu Rispa. Silakan Bu Rispa. Baik, terima kasih Ibu Alfia yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Ini sangat menarik karena dari awal tuh udah ada yang angkat tangan. Ya, mohon maaf, sabar dulu ya. Kita akan selesaikan materinya dulu, kemudian juga sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan tampung dulu. Kita akan masuk materi yang kedua, tapi sebelumnya selaku saya sebagai moderator menyapa dan terima kasih kehadiran Ibu Setiorini, SSI MA dari BBGP Provinsi Jawa Timur. Ya, sebelum lanjut ke
materi berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Setiorini, ya Bunda Setiorini, untuk menyampaikan sambutan atau semacam motivasi kepada peserta dan buat kami semua untuk webinar kita malam hari ini. Kepada Bunda Setiorini kami persilakan. Apakah masih ada di sini? Tadi udah masuk. Ibu Setiorini atau akrab kami sapa biasanya Bunda Rini, apakah masih ada di jalan Bu, jadi tidak bisa isi Bu. Ya? Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, baik-baik. Karena kondisi masih di jalan, jadi kita langsung saja lanjutkan dulu ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana, Guru Penggerak Angkatan 4. Kepada Ibu Siti Nurjana kami persilakan. Ibu Siti Nurjana. Halo Ibu Siti Nurjana. Bu Saituni, bagaimana dengan Ibu Siti Nurjana? Ada Bu, ada Bu. Ayo mari Ibu Siti. Belum dibuka. Kok belum bisa masuk? Maksudnya belum bisa masuk bagaimana Bu? Mikrofonnya belum dibuka. Mungkin beliau tadi masih perjalanan, Bunda. Tapi ini informasinya ada di... Sudah Bu, sudah Bu. Ya, udah masuk dari sini. Mari Ibu Siti Nurjana, mari. Kami persilakan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa. Jelas Bu. Bisa. Terima kasih kepada Bu Rispa sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini. Dan untuk yang saya hormati Ibu Setiorini, SSI MA, sebagai pengembang teknologi pembelajaran BPGP Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Dawam Said SSI, Kepala Sekolah Penggerak. Yang ketiga Ibu Alfiah MPD, sebagai pengajar praktek yang kami hormati pula. Dan Bapak Ibu semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya. Karena limpahan rahmatnya kita semua diberikan kesempatan, karena kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nurjana. Alhamdulillah saya sudah lulus dari guru penggerak menjadi guru penggerak dan sudah dikukuhkan pada bulan Desember kemarin. Dan mohon maaf karena hari ini kebetulan ada acara dari guru penggerak di Kabupaten Sragen. Jadi ada kegiatan pengakraban dan masih dalam perjalanan sehingga mohon maaf saya tidak bisa on cam. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian berikutnya, tadi sudah dibahas secara komplit oleh Bu Alfiah MPD. Nah, ini saya kebagian apa malah
kayaknya sudah selesai nih. Tinggal menutup saja kayaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Alfiah tadi memang benar, apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Daman tadi juga benar. Jika kita berbicara tentang trik dan tips ya, di sini bukan berarti saya itu lebih pinter atau lebih apa dari Bapak Ibu, enggak. Sebenarnya karena mungkin kebetulan saya telah daftar duluan dan lulus duluan gitu. Tapi saya yakin semua Bapak Ibu guru yang ada di sini itu semuanya hebat-hebat dan saya yakin semuanya pasti bisa. Seperti itu. Nah, langsung saja barangkali saya nanti tidak akan share materi karena kebetulan Bapak saya memang baru kondisi di rumah sakit sehingga waktu tersita untuk memperhatikan orang tua yang sedang sakit. Untuk itu mohon maaf tidak bisa share materi. Yang pertama terkait dengan calon guru penggerak angkatan 4. Untuk angkatan 4 ini memang saya menganggapnya CGP yang mungkin ini ya, kalau dibilang istimewa sebenarnya enggak sih. Tetapi untuk calon guru penggerak angkatan 4 ini memang waktunya itu paling panjang begitu. Jadi kalau di total kemarin seperti yang dikatakan oleh Pak Daman tadi, beliau mengatakan 13 bulan, tapi kalau tidak salah malah 14 bulan ya, dari awal hingga akhir pengukuhan tersebut. Kemudian di sini juga kami berada di bawah dua apa ya bisa dikatakan lembaga gitu ya. Saya punya bapak dua. Yang pertama itu dari P4TK, kemudian beralih di bawah naungan BPGP. Jadi kalau tadi dikatakan angkatan 4 ini terpanjang dan teristimewa itu mungkin ya dilihat dari itu karena memiliki dua bapak dan waktunya itu paling panjang. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Bu Alfiah sebagai pemateri pertama tadi, saya ingin menyampaikan dulu bahwa sukses itu adalah sebuah perjalanan ya. Jadi ketika kita menginginkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud, maka kita tidak bisa mencapainya dengan cara instan ya. Tapi semuanya itu butuh sebuah proses. Ya, dan proses itu tergantung dari masing-masing orang. Jadi tidak sama antara satu dan yang lainnya. Nah, terkait dengan awal dari ketika kita sudah memiliki niatan untuk mendaftar baik calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktek, kita dihadapkan pada sebuah LMS ya, di mana tahap awal kita diharapkan untuk mengisikan kurikulum vitae, kemudian mengunggah dokumen dan mengerjakan semua esai yang dipersyaratkan di sana, di mana masing-masing esaian itu ada yang di sana dituntut untuk mengisi, ada yang 500 kata, ada yang 2000 kata, ada yang 1000 kata, bervariasi. Nah, untuk kurikulum vitae saya yakin ini tidak jadi masalah ya. Kemudian unggahan dokumen juga tidak jadi masalah. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yaitu di dalam pengisian esai ya. Dalam hal ini saran dan masukan kepada Bapak Ibu, kalau saya mempunyai prinsip lakukan apa yang kita tulis dan
tulislah apa yang kita lakukan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Alfiah tadi ya, jangan mengada-ada. Jadi ketika kita menuliskan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita tulis, maka ketika nanti pada sesi wawancara, kita dengan mudah akan menjawab. Karena memang itu yang kita lakukan. Karena kita lakukan, maka kita akan ingat. Secara struktur baik dari awal hingga akhir pasti akan ingat. Kejadian-kejadian yang istimewa, yang membuat kita menangis, yang membuat kita bahagia. Jadi pasti ada, setiap Bapak Ibu guru itu memiliki pengalaman yang mungkin karena masalah dengan siswa ya, yang sulit diatur dan sebagainya. Kemudian merasa prihatin, bahkan ketika ada anak cerita yang lain daripada lain, membuat kita menangis karena terenyuh, kemudian membuat kita bahagia karena melihat anak-anak kita sukses. Nah, itu pasti akan kita ingat selamanya karena memang kita pernah melakukannya seperti itu. Jadi kembali lagi saya tekankan, lakukan apa yang kita tulis dan tulislah apa yang kita lakukan. Jadi dengan demikian nanti akan mudah di dalam menghadapi wawancara. Kemudian berikutnya berbagi cerita saja Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini memang saya senang mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan secara mandiri ataupun kadang pelatihan gratis ya Bapak Ibu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ketika kemarin pandemi masuk ke Indonesia, secara otomatis semua pelatihan itu online dan sebagian besar itu gratis. Dan saya memang paling senang mengikuti pelatihan, baik itu pelatihan menulis maupun pelatihan pembuatan media pembelajaran, ya. Sehingga dari hasil pelatihan ini nanti bisa dijadikan sebagai modal ya untuk diisikan di dalam ISEAN di LMS begitu. Dan dari hasil pelatihan ini alhamdulillah memang saya sudah bisa menulis buku dan itu menjadi nilai plus juga karena bisa dituliskan di ISE. Dari pelatihan kaitannya dengan media pembelajaran biasanya langsung diterapkan pada pembelajaran di kelas. Jadi sebelum diberlakukan Merdeka Belajar ya, saya itu sudah praktek pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi dari hasil pelatihan dan diklat itu sudah saya terapkan sehingga menambah bahan untuk dituliskan di esai. Dengan demikian apa yang saya tuliskan di sana itu semuanya nyata, tidak ada yang saya itu browsing di internet atau mengarang, itu enggak, karena memang semuanya pernah saya lakukan. Berikutnya, kebetulan saya juga suka berorganisasi gitu. Jadi saya kebetulan menjadi pengurus di MGMP, kemudian di PGRI, kemudian yang berkaitan di sekolah kebetulan juga pernah menjadi Wakasek, kemudian pernah menjadi bendahara, dan itu menjadi modal. Ya. Nah, bagaimana bagi Bapak Ibu yang belum punya pengalaman? Nah, tentunya di sini memang mau tidak mau Bapak dan Ibu itu harus
mengikuti pelatihan ya, sehingga nanti ketika dilaporkan di IC itu memang ada kegiatan yang bisa dibanggakan sehingga penilai itu akan melirik, oh ternyata Bapak dan Ibu itu layak jika diluluskan sebagai calon guru penggerak. Nah, dengan adanya kegiatan kita baik itu di sekolahan maupun di luar sekolahan yang menunjang kaitannya dengan kegiatan asosiasi, profesi dan lain sebagainya itu menjadi nilai plus ya, nilai plus untuk diisikan pada ISEAN. Nah, kemudian setelah ISEAN selesai, kemudian ada beberapa saran yang perlu saya sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama, memang betul sebelum kita mengisi di LMS, baiknya kita ketik dulu di Word. Karena ternyata kalau kita mengisinya itu terlalu lama, nanti waktunya habis, belum kesimpan, akhirnya apa yang kita kerjakan itu menjadi hilang semua dan akan menjadi sia-sia. Jadi betul yang dikatakan oleh pemateri pertama tadi, baiknya kita tuliskan di Word dulu, di save, kemudian nanti baru kopas ke LMS. Nah, setelah isi semuanya selesai, persiapkan ya RPP yang berpusat pada siswa, sehingga ketika nanti kita lolos pada tahapan administrasi, kita sudah siap untuk melakukan praktek mengajar dan wawancara. Kemudian untuk berikutnya, kaitannya dengan wawancara, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ketika kita menuliskan apa yang kita lakukan, sehingga ketika kita berhadapan dengan bukan instruktur ya, apa itu namanya, asesor ya. Ketika kita berhadapan dengan asesor, kita enak gitu. Tidak ada beban karena memang apa yang kita tuliskan itu yang kita lakukan. Ketika kita disuruh bercerita dengan sendirinya, ya alhamdulillah kemarin itu bisa terjawab dengan runtut karena memang apa yang saya sampaikan itu dari ketika saya masih sebagai guru honorer itu sudah saya tuliskan, dan kebetulan ketika masih menjadi guru honorer itu sudah ada aktivitas yang patut untuk dituliskan di ICI tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita berhasil dinyatakan lolos sebagai calon guru penggerak, berikutnya adalah masuk ke modul. Ya, masuk ke modul pertama. Jadi nanti untuk semua aktivitas calon guru penggerak itu sudah dikemas di LMS, sehingga kita mau tidak mau harus banyak-banyak membaca. Ya. Karena dengan membaca kita pasti akan mengetahui materi-materi yang ada di dalamnya, baik itu berupa materi yang tertulis maupun video. Jadi video itu harus kita buka juga, kemudian materi harus kita buka juga sehingga nanti akan tercentang, ada tanda centang biru begitu, itu artinya bahwa materi sudah kita lalui dan bisa menuju ke materi berikutnya. Tapi ingat Bapak Ibu, karena kegiatan calon guru penggerak ini kalau dibilang banyak ya memang banyak. Apakah tidak menyita waktu? Ya pastinya menyita waktu. Pesan saya ya harus pinter-pinter membagi waktu, jangan sampai nanti suaminya protes, kemudian anak istrinya protes ya. Jadi dalam hal ini kita memang harus dituntut harus pandai-pandai membagi waktu, selesaikan dulu urusan dalam keluarga baru menuju ke
tugas-tugas yang ada di LMS. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi nanti tidak panjang lebar saya menyampaikan, mungkin nanti bisa tanya jawab langsung. Yang pertama bahwa ketika nanti sudah diterima sebagai calon guru penggerak, hendaknya Bapak Ibu jangan malas untuk membaca. Ya. Upayakan belajar secara mandiri dulu, kerjakan semua yang harus dikerjakan, dan saran saya, semua yang kita kerjakan itu silahkan diketik dalam Word tadi ya, kemudian save, sehingga ketika LMS-nya sudah terbuka, kita bisa langsung kopas ya. Jadi untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS itu ada waktunya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mendahului sebelum LMS itu dibuka. Maka ketika kita ada waktu luang, kita bisa mengerjakan semuanya dulu, kemudian simpan di Word ya, supaya nanti ketika LMS itu sudah dibuka kita tinggal kopas, sehingga kita akan tidak sampai LMS-nya tertutup dan kita tidak bisa mengirim, seperti itu. Diupayakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi awalnya memang kita masih mencari irama ya Bapak Ibu ya, jadi saya harus bagaimana, terus membagi waktunya bagaimana, tetapi nanti kalau sudah melalui satu modul berikutnya itu enak, karena sudah terbiasa, sudah paham betul iramanya harus bagaimana. Jadi sekali lagi silahkan dikerjakan semuanya, selesaikan semuanya, dan simpan dalam Word. Ketika LMS sudah terbuka, kita tinggal kopas. Jadi kita tetap bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak, tetapi juga kita bisa weekend, kita bisa jalan kemana-mana karena tugas-tugas semuanya sudah bisa terselesaikan tepat waktu, seperti itu. Kemudian yang kedua, buatlah satu folder, beri label khusus ya, file kegiatan calon guru penggerak. Nah, dokumentasikan semua kegiatan mulai dari awal mendaftar ya, baik itu kurikulum vitae-nya, kemudian unggahannya, kemudian esainya, kemudian modul 1 sampai 3, jurnal mingguannya, kemudian ada penilaian kepada pengajar praktek, penilaian terhadap fasilitator, semuanya harus didokumentasikan. Sehingga nanti ketika akhir kita mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan kita sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, bisa menghasilkan sebuah buku. Tapi mohon maaf, sampai saat ini memang saya belum menyelesaikan bukunya, begitu. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa ya, begitu selesai dikukuhkan sebagai guru penggerak, bisa menghasilkan satu buku perjalanan calon guru penggerak hingga dikukuhkan menjadi guru penggerak. Kemudian berikutnya yang ketiga, aktif ketika ada sesi baik diskusi kelompok, kemudian vikon dengan instruktur, kemudian vikon dengan fasil. Intinya semua kegiatan kita aktif ya, baik itu bertanya, menjawab pertanyaan, itu pasti insya Allah nanti bisa lolos. Dan yang terakhir, intinya kerjakan semua tugas di Word ya. Kemudian ketika nanti ada kekurangan dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan setelah kita mengikuti penjelasan dari instruktur maupun dari fasilitator, nanti tinggal nambah sedikit demi sedikit, dan ketika LMS sudah dibuka, kita tinggal copy paste saja.
Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini waktu saya kembalikan kepada Bu Rispas selaku moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Nurjana, walaupun tidak bisa presentasi karena situasi dan kondisi, ya. Kita doakan supaya orang tua dari Ibu Siti Nurjana cepat sembuh. Baik, Amin. kita akan memasuki sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab pasti banyak yang penasaran. Dari tadi ada yang sudah angkat tangan ya. Jadi karena dari awal tadi sudah ngangkat tangan, saya cek dulu ya. Yang pertama tadi angkat tangan Ibu Ice, kalau enggak salah ya. Ibu Ice. Ini dari mana tadi, sebentar saya cek namanya. Oke. Oh, sudah hilang. Ibu Ice, bagaimana? Masih ada di room? Ibu Ice, kemudian yang kedua tadi siapa yang angkat tangan tadi ya? Ada 2. Ini turun. Pegal kali tangannya ya, kelamaan angkat tangan. Minta maaf Bapak Ibu. Ya, Ibu Ice apakah masih ada di sini? Ibu Ice, yang kedua tadi siapa ya? Sudah turun tangannya jadi tidak kelihatan. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan, silakan raise hand, angkat tangan supaya kami bisa menjadwalkan atau antriannya, ya. Mari silakan Bu Eneng Fitriani Puspitowati dari Yogyakarta. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Rispa dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, izin bertanya. Saya ingin menanyakan yang dokumen yang diunggah itu kan surat SK mengajar ya. Tadi disebutkan syaratnya minimal guru mengajar 5 tahun ya. Nah, ya berarti kalau menilai minimal 5 mengajar tahun itu SK yang benar yang diunggah itu SK pembagian tugas mengajar atau SK sebagai guru untuk menunjukkan jumlah tahun mengajarnya. Nah, contoh saya mengajar sejak tahun 2006. Berarti kalau untuk memperlihatkan jumlah lama tahun mengajarnya, saya upload SK dari 2006 sampai sekarang. Ataukah SK pembagian tugas mengajar yang tahun sekarang dimulai ajaran baru ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Alfia, tolong dijawab untuk pertanyaan ini. SK yang seperti apa sih yang diupload? Mari Bu. Baik, Ibu Eneng Fitriani, saya akan mencoba menjawab. Untuk SK mengajar itu sebetulnya yang diupload itu SK pembagian tugas atau SK mengajar sebagai guru yang tertulis berapa tahun, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau misalkan sudah disebutkan wajib masuk di dalam Dapodik. Nah, ketika ada di Dapodik, secara otomatis Bapak Ibu sudah akan terekam berapa tahun Bapak Ibu mengajar, sehingga pada saat ngeklik daftar, klik daftar untuk calon pengajar penggerak ataupun calon guru penggerak, maka di situ akan tertulis Bapak Ibu sudah memenuhi atau belum bisa mendaftar karena terkait dengan berapa tahun. Jadi yang di-upload adalah SK pembagian tugas itu bisa, ataupun mungkin SK mengajarnya
boleh dua-duanya. Jadi mana yang mau diupload. Tapi kalau untuk yang SK mengajar yang menunjukkan berapa tahun, kalau biasanya GTT ya Bapak Ibu ya. Kalau GTT ini adalah mungkin SK mengajar berapa tahunnya bisa diupload atau SK pembagian tugas. Meskipun tidak SK mengajar, hanya SK pembagian tugas, itu boleh. Kenapa? Karena sudah Bapak Ibu sudah terekam semuanya di Dapodik Bapak Ibu semuanya, kemudian akan muncul di SIM PKB. Mungkin itu Bu Rispan. Oh ya, berarti ini Baik, kalau ini kan sudah masuk ajaran baru, berarti Iya, SK pembagian tugas mengajar yang terakhir, tidak yang dari sejak awal mengajar gitu. iya. Ya, Betul. makasih ya, ya. terima kasih Bu Alfia. Bu Neng, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya. Pada masa saya pendaftaran di angkatan 8, saya kan upload SK Ya. awal ya, SK awal. Ternyata dikembalikan yang disuruh upload itu adalah SK pembagian tugas mengajar. Jadi itu yang Oh, terbaru. Ya, iya ya. SK pembagian tugas mengajar. Untuk mengetahui berapa tahun kita mengajar, itu terekam secara otomatis di SIM PKB karena Oke. terintegrasi dengan Dapodik. Oke, Ya, terima jadi disuruh kasih. ya, misalnya untuk tahun ini berarti kan SK pembagian tugas mengajar Juli ini dalam tahun ajaran baru. 2022-2023 Oke, ya, akan makasih diupload. Ya, ya. itu pengalaman ya. Oke, baik. Terima Mungkin kasih. bisa Sukses Bu Neng, tambahkan segera juga ya. diisi. Nggih, Bu Siti. Kalau saya kemarin itu dibuatkan ya, apa namanya, pembagian jam mengajar memang ada, tetapi dibuatkan surat surat keterangan masih aktif mengajar, itu sudah Oh ya, cukup 1 lembar, dibuatkan dari sekolah. sekolah yang menerangkan bahwa kita masih aktif mengajar, seperti itu bisa. Oke, terima Ya, kasih Bu. Ya, Baik, terima kasih. Saya lanjut. Sudah puas ya, Bu Neng? sangat puas. Aman? Makasih. Ya. Oke, terima kasih. Semangat, segera isi esainya. Lanjut, saya berikan kesempatan kepada Ibu Ria Hamidasari. Antril ya, berikutnya nanti masih ada. Oke, silakan. ya Ibu, terima kasih. Ini yang mau saya tanyakan tentang pengisian IC, Ibu. Kalau untuk saya, ini kan sebelum saya ini lulus P3K, sebelumnya kan saya itu honornya di 2 tempat, di Kemenak dan di SMP. Terus yang banyak aktif, saya itu di kegiatan yang MI-nya, yang Kemenak. Terus saya baru aktif di SMP itu tahun ajaran baru ini. Untuk pengisian IC-nya itu bagaimana Ibu? Apa pengalaman saya ketika saya di MI, apa ya memang pengalaman saya di SMP yang terbaru ini? Itu yang saya tanyakan. Terus untuk yang kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah itu, misalkan sebagai guru mengaji itu apa bisa dimasukkan? Sementara itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria. Bagaimana Bu Alfia bisa membantu untuk menjawab? Silakan. Baik Ibu Fitri, barusan Bu Fitri ya, betul. Oh Bu Ria. Bu Ria. Oh ya, Bu Ria. Bu Ria menanyakan aktifnya yang paling lama adalah di MI ya. SMP-nya baru-baru saja. Tentunya Bapak Ibu nantinya mungkin punya permasalahan yang sama. Bapak Ibu cukup mengerjakan atau menuliskan kegiatan yang selama di MI-nya, karena memang baru di SMP tidak ada cerita. Bapak Ibu mengajar dimanapun, tapi di situ ada pengalaman. Nah, pengalaman itu yang Bapak Ibu tuangkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah apalagi kegiatan selain mengajar ya, misalnya guru mengaji begitu ya. Ini di luar yang formal. Kalau bisa Bapak Ibu adalah fokus tetap
yang di kegiatan formalnya, seperti itu. Kalau misalnya saya yakin masih banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu ataupun di luar sekolah Bapak Ibu, baik dengan MGMP-nya atau KKG-nya atau dengan asosiasinya. Jadi kalau bisa tetap linear, karena kita masuknya di sini adalah pendidikan guru penggerak, biasanya adalah di kegiatan formalnya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bu Siti Nurjanah atau Bu Rispa ya? Monggo. Nggih, boleh. Terima kasih Bu. Menambahkan nggih. Di poin ISEAN itu ada salah satu poin kegiatan membimbing. Jadi membimbing di sini itu bisa mengisikan membimbing terhadap guru, membimbing terhadap siswa, membimbing terhadap orang tua siswa. Jadi tetap bisa diisikan Ibu. Jadi silakan nanti dimasukkan dalam pembimbingan. Jadi Ibu memang sudah melakukan pembimbingan kepada murid walaupun itu bukan murid di sekolah. Tidak masalah. Jadi silakan ditambahkan karena itu juga aktivitas Ibu dan membimbing kepada orang lain. Silakan ditambahkan aja, enggak apa-apa. Jadi saya juga sama ketika ini saya baru setelah dibuka kesempatan untuk mendaftarkan di CPP-nya saya ikut juga dan ternyata ISEAN di sana saya isikan juga semua kegiatan yang saya lakukan baik itu di asosiasi maupun di diklat-diklat yang saya ikuti, dan setelah diklat saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru lain itu saya isikan, enggak masalah. Seperti itu. Itu Ibu. Baik. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu Ria? Semangat Ya. ya mengisi esainya. Ya, isi sesuai dengan pengalaman, isi sesuai dengan hati nurani, ya, sesuai dengan kenyataan, ya, sesuai dengan kenyataan, itu paling penting. Oke, baik, terima kasih Bu Ria. Selanjutnya yang masih resen ada pertanyaan di di chatnya, sebentar ya. Saya berikan kesempatan kepada ini Ibu atau Bu Ari Risnauli. Ya. Mari Bu, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu, Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya, apakah perbedaan antara CJP dengan CPP ya Ibu? Soalnya saat ini saya lulus tahap 2 di CPP Ibu, tapi saya masih baru dan belum tahu pembekalannya di tanggal berapa. Mohon bantuannya ya Ibu. Terima kasih. Oh, iya. Berarti yang ditanyakan pembekalan untuk CPP angkatan berapa Bu? Angkatan 8 Ibu. Oh, angkatan 8. Oh iya. Siapa tahu ada Bu Alfia tahu tentang hal ini? Untuk Baik, CPP Ibu, nanti kalau misalnya membuka SIM PKB, silahkan dilihat di portal Guru Penggerak, kemudian dilihat di situ angkatan berapa, kemudian Bapak Ibu sudah bisa mengunduh surat kelulusan di tahap kedua ya. Kemudian di sana ada lini masa, mulai kapan belajarnya di PGP itu akan tertera semuanya Bu. Jadi mulai dari angkatan pertama sampai terakhir bisa tinggal klik pilih yang mana Bapak Ibu lolosnya di tahap kedua di angkatan 8 misalnya, maka silakan diklik di angkatan 8. Nah, kemudian untuk persiapannya untuk beberapa yang harus disiapkan itu semuanya ada. Silakan dikunjungi portal Guru Penggeraknya, kemudian diklik angkatannya, semuanya sudah komplit dengan jumlah yang diterima di angkatan 8 itu berapa, sudah ada semuanya. Nah, kemudian ini saya lanjut Bu Rispa dari pertanyaan Ibu siapa barusan, mohon maaf. Bu Ari Risnauli. Bu Ari ya, Bu Ari nanti tinggal buka ya Bu ya di SIM PKB-nya. Kemudian ada yang di chat itu
banyak, saya sudah beberapa kali di tahap 2 gagal. Nah, begitu. Mungkin tahap kedua ini masih belum dibahas komplit, barusan kita bahasnya masih di sekitar tahap 1, kemudian sama Bu Siti Nurjana ada sekilas dibahas di tahap kedua. Tahap kedua ini adalah simulasi mengajar, kemudian yang kedua adalah wawancara. Nah, simulasi mengajar ini Bapak Ibu kan sudah terbiasa dengan mengajar sampai berjam-jam begitu ya. Tapi karena memang agak grogi, ada asesornya, 2 asesor menilai kita hanya di 10 menit. Baru berikutnya adalah proses tanya jawab sebentar juga sekitar 5 menitan begitu. Nah, di saat 10 menit ini Bapak Ibu harus mempersiapkan betul. Jadi RPP yang sudah diunggah, kemudian nyoba sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sekiranya mulai dari awal sampai penutup itu pas 10 menit. Jadi saya memang nyoba betul sekiranya pas, kalau kurang saya kurangi di sini. Nah, itu memang betul-betul saya coba berkali-kali. Tidak hanya 1 kali langsung saat itu menjelang terus kemudian saya mengajar, enggak. Itu perlu Bapak Ibu persiapkan. Kemudian berikutnya setelah mengajar atau simulasi mengajar ada pertanyaan dari 2 asesor itu. Nah, 2 asesor itu akan bertanya tentang seputar mengajar, mungkin bagaimana dengan anak-anak murid kita yang tidak tuntas, apa yang Bapak Ibu lakukan, kemudian kendala mengajarnya itu apa, semuanya sebetulnya sering kita miliki, dampaknya bagaimana, kemudian apa yang pernah kita hal-hal yang masalah yang ditemui dalam pembelajaran, kemudian apa yang harus kita lakukan, semuanya ada, semua sudah kita lakukan. Cuman pada saat itu mungkin Bapak Ibu agak grogi aja sehingga perlu dipersiapkan betul apa-apa yang perlu dipersiapkan di dalam simulasi mengajar. Kemudian untuk yang tahap berikutnya setelah simulasi kemudian tanya jawab sekitar 5 menit itu, tahap berikutnya adalah wawancara. Nah, wawancara ini Bapak Ibu kalau masih terekam tulisannya di Word tadi, itu silahkan dibaca kembali, bahkan asesor mempersilahkan untuk kita menjelaskan mungkin lebih dari apa yang dituliskan di IC. Jadi ketika saya menjelaskan biasanya kalau mereka antusias dikejar terus. Sehingga misalnya saya menerangkan ini saya lebih dari ini, boleh silahkan. Jadi saya terangkan, saya jelaskan karena memang jelas meskipun tidak membaca, kebetulan saya waktu yang mepet itu saya sekilas saja ngelihat karena memang tulisannya adalah hasil apa yang sudah kita lakukan, pengalaman kita, lancar aja seperti kita ngomong biasa aja. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga seperti itu kalau misalnya itu betul-betul tulisan Bapak Ibu dan hasil pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi tonjolkan kalau misalnya untuk CPP-nya, calon pengajar praktik ya, di kepemimpinannya itu tunjukkan di mana, kemudian kegiatannya apa, usaha peningkatannya apa, yang sudah dilakukan apa. Nah, itu semua diuraikan di dalam IC. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Sedikit saya baca di chat ini ada yang menanyakan tentang hal itu. Mungkin itu Bu Rispa, monggo dilanjut. Terima kasih penjelasannya Bu Alfia. Dengan sangat menyesal sekali mengingat waktu, kalau Bapak Ibu masih mau bertahan setelah ini nanti ditutup untuk bertanya, itu kami berikan kesempatan. Tapi karena sesuai dengan kesepakatan kita itu sebenarnya kita udah kelebihan waktu ya untuk malam ini. Tapi di sini seperti Pak Kornel ini bertanya, apakah pengalaman mengajar kita tulis saat tahun pertama kita mengajar? Misalnya contohnya kayak Pak Kornel Purba ini mengajar sejak tahun 1992. Apakah perlu ditulis? Sesuaikan dengan materi esainya ya. Setahu saya. Ya, misalnya kapan pertama kali berhadapan atau berbicara di depan umum. Ya kan? Oke. Baik. Kemudian yang ini maaf saya tadi terlambat join dari Bu Melia Raharto Putri Arumeningsari. Pertanyaan terkait apakah RPP yang sesuai dengan 10 menit untuk persiapan simulasi mengajar atau RPP secara sesuai pertemuan. Setahu saya dari coaching yang ada kemarin
kita gunakan yang 10 menit sesuai dengan yang kita upload. Ya, jadi kita tidak menggunakan yang beberapa kali pertemuan, tapi sesuai dengan yang sudah kita upload atau yang sudah kita bagikan. Ya, demikian ya Bu Alfia, Bu Siti yang sudah pengalaman. Ya, di sini juga ada beberapa rekan-rekan yang bergabung yang juga sudah pengalaman di CGP Angkatan 4. Ya, teman-teman saya. Bu Putri, Bu Fitri, Bu Yuni, secara estafet memberikan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Ya, 3 langsung setelah Bu Putri, Eko itu bertanya, kemudian lanjut ke Bu Fitri, dan terakhir Ibu Yuni yang lagi angkat tangan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu yang singkat saja ya. Iya. Ya, terima kasih waktunya. Saya mau menanyakan, sebelum CGP Angkatan 9 ini kan saya sudah pernah mencoba CGP sebelumnya, namun belum lolos. Nah, tapi kan tidak ada keterangannya tidak lolosnya karena apa. Jadi untuk CGP ini saya tidak tahu apa yang harus saya perbaiki. Mungkin ada saran. Cukup itu pertanyaan Boleh saya. Terima dilanjut, Bu? kasih. Izin bertanya. Halo, Izin bertanya, Bu. apakah suara saya terdengar? Iya. Iya. Jadi itu masalahnya Ibu Putri ya. Tidak ada feedback. Iya. Masalahnya ada di mana? Nah, mungkin nanti tambahkan. Ya, oke, baik. Kemudian lanjut. Ya. Boleh Ya. izin bertanya? Silakan, Bu Yuni, silakan. Ibu Yuni. Baik, Silakan. terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu, berkaitan dengan penguploadan RPP. Kebetulan di awal saya CGP 8, Bu. Di tahap 1 tuh lulus. Sekarang sedang berlanjut di tahap kedua. Pertanyaannya, itu penguploadan RPP itu kebetulan saya mengirimkan RPP-nya itu sesuai dengan seperti saya mengajar, seperti itu. Nah, bagaimana nanti pada saat simulasi mengajar? Apa saya buat 10 menit atau biarkan saja RPP yang sudah diupload, biarkan, tapi saya mengajar tetap 10 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penguploadan, kemarin mendapatkan arahannya itu kita tuh langsung ngeklik tautan yang di guru berbagi. Hanya saja kemarin tidak muncul, Bu. Jadi di guru berbaginya saya klik tambah, jadi ada double pengiriman RPP di guru berbagi dengan judul dan tema yang sama. Mohon pencerahannya, Bu, tentang 2 hal yang tadi. Terima kasih atas waktunya. Ibu Fitri bagaimana? Ibu Fitri Aryani, ada pertanyaan? Langsung Iya, Bu. Selamat malam, Bu. Ada ini, Bu, beberapa pertanyaan menyangkut dengan kesiapan untuk calon pengajar praktek, Bu. Ini, Bu, yang pertama pertanyaan saya, Bu, ini kan saya memang baru lulus dari CGP, Bu. Jadi saya masih berencana, Bu, mengikuti CGP. Jadi sini kan, Bu, saya lihat ada beberapa persyaratan gitu kan, Bu. Nah, di sini berkenaan mengenai surat keterangan mengajar, Bu, itu bagaimana, Bu? Apakah surat pembagian tugas atau surat keterangan aktif mengajar itu, Bu? Yang kedua, Bu, berkenaan dengan ini juga pembagian mengajar ini, bagaimana cara kita, Bu, kalau misalnya kita nanti terpilih jadi calon pengajar praktek ini, apakah ada kaitannya dengan jam mengajar kita, Bu, di sekolah? Bagaimana kita mengelolanya seperti itu, Bu? Dan yang ketiga, Bu, kalau misalnya kita sudah mengikuti semua tahapan gitu untuk seleksi CPP, kita tidak terpilih seperti itu, Bu. Apakah kita bisa mengikuti untuk angkatan selanjutnya? Kan masih ada, Bu, angkatan ke-10, 11, dan 12. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Tolong Bu Alfia, Bu Siti siap untuk menjawab. Mungkin kalau dari Ibu Yuni, saya langsung jawab saja. Untuk RPP yang di-upload adalah RPP yang seperti mengajar biasa ya. Ya, pilih saja bagian tetap mengajar hanya 10 menit. Ya, tetap
Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat tanyakan itu, saya mengikuti webinar langsung dari apa ya, rekan yang memang menangani hal itu, dan memang apa namanya, padatkan saja, ambil satu misalnya beberapa kali pertemuan. Biasanya kita membuat RPP itu 3 atau 4 kali pertemuan. Ambil saja yang bisa disampaikan selama 10 menit. Yang penting itu ada pembukaan, kegiatan inti, evaluasi dan refleksi. Ya, Oke itu Bu, intinya. baik. Mohon maaf dipotong. Untuk Ya. tujuan pembelajaran kebetulan saya ada 3 Bu. Dari 3 pelajaran itu. Apa perlu saya ambil satu saja untuk simulasi atau 3-3-nya Bu? Cukup 1 Bu, kalau 3-3-nya kayaknya enggak sampai. Ambil Iya, 1 iya, aja. betul, betul, iya, iya. Ya, Baik, baik. baik. Dari Bu Fitri sama Bu Putri, minta tolong Bu Satu lagi Bu Alfia. pertanyaan tadi. Ya. Berkaitan penguploadan RPP yang dari arahan dari coaching klinik kemarin. Januari. Ada sedikit keliru ngeklik gitu loh Bu. Jadi saya klik di guru berbaginya, mengikuti RPP itu tambah, jadi ada double. Oh ya, sorry Bu. Caranya di RPP Ibu yang sudah diupload, kalau Ibu nambah, dia tidak akan nge-link ke yang sudah diupload. Iya, itu Ya, apa harus saya ulangi atau bagaimana Bu? Nah, tidak berubah, tapi caranya adalah klik titik 3 di sebelah kanan, ya. Kemudian batalkan. Oh gitu. Ya, batalkan penayangan. Nah, setelah itu klik lagi titik 3, lalu ubah. Titik Ya. 3 yang pertama ya Bu berarti ya? Di Yang sebelah udah kanan, pernah di sebelah kanan RPP yang Ibu upload. Ya, kan ada 2 Bu. sudah Yang, diupload. yang keduanya berarti saya hapus. Ya. Yang pertamanya diedit gitu. Iya, tapi dibatalkan tayang dulu. Batalkan tayang, ya, batalkan penayangan, kemudian klik lagi, lalu ubah. Karena setelah kita batalkan penayangan, dia akan muncul 2 saja. 2 antara hapus dengan ubah. Jadi klik ubah, kemudian isi lagi dan upload ulang, ya, upload ulang RPP yang Ibu sudah buat. Yang sama Bu, ya, tidak perlu berbeda. Yang sama nanti otomatis nge-link ke SIM PKB. Ya, Kalau seandainya tidak dirubah Bu, itu berpengaruh nggak Bu ya? Mohon maaf. Dua-duanya ada gitu loh Bu. Ya, kalau diharapkan sih kemarin dia tidak akan nge-link. Kalau baru tidak akan nge-link Bu. Oh. Ya, itu saya Kalau coba tema apa semuanya sama Bu. Ya. Oh ya, karena nggak nge-link ya Bu, takutnya nggak nyampe ya Bu ya berarti ya. Karena sudah ada linknya di SIM PKB kita. Sudah ada nomornya, ya, sudah ada linknya di situ. Kalau kita upload baru dia tidak nge-link, karena saya udah coba juga. Ya, saya udah coba, saya upload baru tidak nge-link. Ya, tapi kalau yang sudah kita upload sebelumnya, kita batalkan tayang, kemudian kita ubah, baru kita upload ulang, maka akan nge-link secara otomatis bahwa itu adalah pemutahiran, bukan upload baru, tapi pemutahiran RPP. Ya, jadi yang di-upload ulang KTP dengan pemutahiran RPP di guru berbagi. Ya, oke, baik. Ya. Baik, Bu. Dari Ini ada penjelasan ininya nggak Bu di yang aksinya itu? Tanggal berapa-berapanya gitu. Maksudnya takut saya ngapusnya salah gitu. Enggak sih. Enggak ya. Nanti yang link gimana Bu takutnya? Ya. Kemarin Kalau tuh udah di oke gitu ya. Sudah kalau Ibu kesulitan hubungi saya, kita meet secara otomatis, ini pribadi. Oh iya, boleh Bu. Oke, ya. Nanti nomornya gimana nih Bu, nomor HP Ibunya? Saya coaching langsung, saya ada di Ngopi Aksi, ya. Oh, Ngopi Aksi. Ibu siapa Bu, mohon maaf? Ibu Rispa. Rispa. Oke, makasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, oke, baik. Ibu Fitri tadi dengan Bu Putri, Bu Alfia minta tolong diberikan jawaban. Ya. Baik, saya langsung menjawab dari pertanyaan Ibu Fitri. Yang pertama adalah kesiapan CPP ya. Tentang SK mengajar dulu. SK mengajar sudah dijawab ya tadi. SK mengajar itu langsung pembagian tugas. Jadi SK pembagian tugas yang di-upload. Kemudian bagaimana CPP mengelola kegiatan CPP-nya selama nanti seandainya sudah diterima begitu ya. Sebetulnya ini nggak ada masalah, tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar kita di sekolah, karena nanti kita akan punya kesepakatan dengan calon guru penggerak, kiranya saya kosong jam berapa, kemudian CGP-nya jam berapa, hari apa, nah baru kita klikkan.
jam dan hari apa masing-masing sehingga kita tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah kita masing-masing. Itu. Kemudian yang Bu. berikutnya adalah ya. Iya Bu, sebentar Bu memperjelas yang pertanyaan yang kedua tadi Bu. Kalau misalnya Bu kita laksanakan misalnya pertemuan dengan para CGP misalnya sepulang sekolah apa itu bisa Bu? Oh boleh Tidak. Bu. Oh Boleh. bisa ya Bu? Kalau misalnya sudah tidak ketemu ya, katakan oh ternyata GGP saya padat begitu. Iya Bu. Sekali waktu mungkin bisa minta izin ke kepala sekolah, tapi tidak seterusnya ketika pada saat pendampingan, pada saat CGP-nya mengajar kemudian kita datang, tidak. Bisa jadi pada saat pulang sekolah, tapi ada beberapa pendampingan yang mungkin langsung harus melihat langsung pada saat kegiatan belajar mengajar, maka enggak apa-apa pada saat Ibu mengajar, CGP-nya mengajar, kita datang. Oh, saya pas waktu mengajar di sini langsung. Jadi kita sesuaikan pendampingannya tentang apa. Nantinya masing-masing nanti ada pendampingan 1, 2, dan seterusnya itu terkait dengan apa. Gitu. Kemudian saya lanjutkan ya Bu ya. Baik, Kemudian Bu. berikutnya untuk bisa mengikuti CPP angkatan berikutnya ketika misalnya tahap 2 nggak lolos bisa Ibu. Jadi CGP maupun CPP yang tidak lolos pada angkatan tertentu boleh mengikuti berikutnya di angkatan setelahnya. Katakan sekarang perekrutan untuk CGP, CPP angkatan 9 dan 10. Maka berikutnya yang tidak lolos ini ikut berikutnya ke angkatan berikutnya, seperti itu. Teman saya CGP itu 2 kali ikut nggak lolos. Nah, kemudian berikutnya tetap dia pengen berusaha keras sebetulnya apa sih? Ternyata isinya itu akhirnya dikirim ke temannya. Kebetulan saya lihat kurangnya apa sih ini? Mungkin masukan aja seperti ini. Ternyata lolos untuk yang ketiga. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Tetap yakin bahwa Bapak Ibu punya niat baik untuk masuk di PGP, kemudian menuliskan sebaik mungkin, jadi jangan patah semangat untuk terus berusaha, seperti itu. Begitu juga untuk yang CPP-nya. Jadi kalau CPP tahap 1 sudah lolos, oh berarti sudah isi saya sudah bagus, mungkin kurang persiapan di tahap yang keduanya, maka ini yang dimatangkan, yang dipersiapkan betul di tahap keduanya. Pasti Bapak Ibu merasa, oh tahap kedua itu apa ya yang nggak lolos ya, padahal isinya sudah oke. Nah, itu bisa, nanti kita bisa sharing lanjut di warung kita, di grup kita, di WhatsApp ya Bu Rispa ya, bersama teman-teman komunitas di Ngopi Aksi. Mungkin itu Bu Fitri. Oke, baik. Terima kasih Bu Alfia. Jadi kuncinya adalah betapa pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Ya, jika ada yang kenapa ya, masalahnya di mana? Ya, kita coba sharing bersama dengan teman, berkolaborasi. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya ini sudah hampir habis. Kalau Indonesia Timur ini sudah jam 10:30 malam. Kalau di Indonesia Tengah 8:30. Kalau di Indonesia Barat masih 8:30 ya. Masih segar-segar, tapi karena kita berasal dari daerah yang berbeda, mohon maaf Bunda Ngarmi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh hubungi saya atau Bu Alfia ya. Mohon maaf. Filenya Bu. Ya. File presentasinya. Filenya yang tadi dipakai presentasi bisa dikirim. Oh ya, baik Pak, siap Pak Eri. Ya, Bu Alfia dikirim di grup aja Pak ya, karena kalau kita kirim di chat di sini itu bisa hilang. Setelah kita tutup maka linknya juga akan hilang. Tapi kalau kita bagikan di grup WA kapan saja bisa diakses ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfia selaku pemateri pada malam hari ini, buat Ibu Siti Nurjana, buat pengurus Ngopi Aksi, dan Bapak Daman selaku pembina. Kami juga ucapkan terima kasih kehadiran Ibu Setiorini dari BPGP Jawa Timur, walaupun tidak bisa untuk menyapa kita secara langsung karena dalam perjalanan. Saya yakin bahwa di lain kesempatan dia akan bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kami akan terus ya membantu Bapak Ibu melalui komunitas ini, cek setiap waktu di PMM untuk Ngopi Aksi
dan kami akan juga menjadwalkan di situ kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di masa yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita lakukan malam hari ini bermanfaat buat kita semua, walaupun mungkin masih banyak dari Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya ataukah belum puas untuk pertanyaan, dan apa yang membuat Bapak Ibu belum puas boleh disampaikan di grup WA, atau kalau memang ingin coaching secara pribadi silakan menghubungi, bisa Ibu Lavia, bisa Ibu Siti Nurjana, ada Pak Jerman juga, kemudian bisa juga langsung ke Pak Daman, semua ada di grup, kemudian juga bisa langsung bisa ke saya. Ini juga ada Ibu Saituni, ini ya Ibu Saituni dari Situbondo, ini aktif banget ya, jangan khawatir, pasti dijawab dan pasti difasilitasi oleh Ibu Saituni. Demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Jika masih ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf selaku moderator. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat buat kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi budaya wabarakatuh. Rahayu. Baik, Bapak Ibu. Baik, Terima Bapak. terima kasih, ya. Terima kasih Sehat banyak, selalu. Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Informasinya ya Bu ya. Amin. Ya, amin, 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 amin. Izin live. Selamat bekerja untuk hari Seninnya. Izin live ya Ibu. Monggo, silakan. Selamat beristirahat. Ya, semangat Bapak Kalau Ibu. belum istirahat, silakan segera mengisi esainya, tinggal 2 hari. Ya, siap Bu. Benar. Semoga ya. Terima kasih Bu Rispa. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Fitri. Izin meninggalkan Bu. Izin live ya Bu Rispa. Sama-sama. Sama-sama.